Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Anda bisa bertanya secara langsung terkait dengan portofolio Anda sampai sejauh ini ataupun ada yang ingin masuk kepada saham-saham tertentu, level menarik berapa saja yang bisa diperhatikan baik untuk jangka pendek, jangka menengah dan juga untuk jangka panjang. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Muhammad Wafi selaku Research Analyst RHB Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja. Pak Wafi, selamat sore. Apa kabar, Pak? Selamat sore Mas David, kabar baik walaupun marketnya lagi kurang baik sepertinya. Ya, terima kasih Pak Wafi sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini volatilitasnya cukup tinggi Pak Wafi setelah sebelumnya sudah naik signifikan dan juga mencoba bertahan di level 69. Analisis Anda dari pola pergerakan teknikal, pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang hari ini Pak Wafi di beberapa menit jelang penutupan IHSG sampai sejauh ini masih cenderung tertekan. Ya, sebenarnya kalau kita lihat pergerakan IHSG dari mulai mungkin pertengahan Juli ya, jadi udah hampir 1 bulan lebih, itu IHSG memang bergerak di fase sideways untuk saat ini, Pak David. Dan dengan level resistance itu memang saya lihat di sekitar 6975 sampai dengan level 7000, jadi memang masih menguji level psikologisnya untuk IHSG. Dan memang kalau kita lihat di 2 hari terakhir kemarin dan hari ini posisi IHSG ini memang lebih mendekati level resistance-nya, sehingga saya lihat memang potensi koreksi ini sudah mulai terindikasi dari mulai kemarin. Level supportnya sendiri karena memang berada di fase sideways, level supportnya masih terlihat terjaga di sekitar level 6850. Jadi kalaupun memang koreksi sepertinya memang pelaku pasar tidak perlu khawatir yang berlebihan, karena memang satu trennya masih sideways dan masih ada level yang kedua, ada level support di 6850. Baik, untuk esok hari arahnya kemana untuk indeks harga saham gabungan Pak Wafi? Karena Kamis dini hari nanti juga ada pidato The Fed di Jackson Hole, hawkish diproyeksikan oleh beberapa kalangan. Kemudian besok juga bertepatan dengan libur akhir pekan. Biasanya profit taking sering terjadi dan indeks harga saham gabungan lebih cenderung melemah. Ya, memang kalau kita lihat di hari Jumat biasanya selain ada profit taking, rata-rata nilai transaksi juga kan lebih rendah ya dibandingkan hari Senin sampai dengan hari Kamis gitu. Dan walaupun memang ada potensi koreksi, kalau kita bicara di hari Jumat saja, saya melihat ada level support terdekat dari IHSG yaitu di level sekitar 6880 gitu. Jadi yang mungkin bisa diuji oleh IHSG besok. Sementara kalaupun terjadi penguatan, sepertinya penguatannya akan lebih terbatas di level sekitar 6950 untuk IHSG. Baik, yang cukup menarik juga saham-saham yang menjadi penggerak untuk indeks harga saham gabungan hari ini. Kita ke saham-saham yang menjadi penopang terlebih dahulu ini, Pak Wafi. Yang pertama ada Aman Mineral dan kebetulan tadi juga masuk ke dalam listed company update kita untuk hari ini. Penguatannya sejak melakukan IPO beberapa waktu lalu sudah cukup signifikan. Bahkan hari ini secara intraday ini sudah menembus di atas level 4 ribuan dan tampaknya level tertinggi setelah IPO. Tapi sayangnya di menit-menit terakhir jelang penutupan ini penguatannya lebih ke arah terbatas, level 4 ribuan sudah ditinggalkan kembali oleh Aman Mineral. Analisis Anda? Ya, memang kalau kita lihat secara tren, Aman ini memang masih berada di jalur atau fase bullishnya ya. Namun melihat kenaikannya memang sudah signifikan dan saya lihat juga beberapa indikator baik itu menggunakan chart daily ataupun menggunakan chart intraday itu sudah masuk ke area jenuh beli. Jadi memang saya lihat posisi harga saat ini sudah rawan terjadi profit taking sebenarnya untuk Aman. Namun ya koreksi yang terjadi memang masih cukup terbatas, yang sebenarnya kita sudah lihat di level terendah intraday hari ini, yaitu di sekitar level 3.500-an ya. Tadi terendahnya di 3.540 di hari ini. Jadi ada level support di sekitar 3.500. Sementara untuk level resistance-nya sendiri, saya lihat resistance terdekat saat ini ada di level 4.100. Memang kalau kita lihat secara valuasinya memang relatif cukup mahal ya, mungkin di sekitar 17-18 kali PE, dan kalau kita lihat di regional, di industrinya itu rata-rata PE-nya di sekitar 5 sampai dengan 6 kali. Jadi bisa dibilang 3 kali lebih mahal sebenarnya dibandingkan regional.
Baik dari sisi volume seperti apa? Apakah penguatan yang terjadi terutama dari harga IPO beberapa bulan lalu, volumenya masih cukup besar sehingga mendorong penguatan dari saham Aman Mineral sampai sejauh ini? Ya, untuk volume di 3 hari terakhir sebenarnya sudah mulai ada peningkatan lagi, Pak David. Jadi itu yang saya lihat kemudian mendorong kenaikan harga saham si Aman Mineral ini bisa kita kategorikan kenaikan yang cukup sehat ya. Mungkin pertanyaannya mungkin jawabannya akan berbeda kalau ditanya kenapa harga sahamnya naik terus gitu ya. Dan itu mungkin hanya bisa dijawab secara fundamental. Tapi kalau melihat kenaikan yang sudah terjadi diikuti oleh kenaikan volume dalam 3 hari terakhir, ini memang mengindikasikan bahwa potensi kenaikan untuk Aman Mineral masih ada, walaupun mungkin untuk jangka pendek bisa saja terjadi koreksi, tapi ya balik lagi koreksinya koreksi cukup wajar. Tadi level supportnya sudah saya sampaikan jika ingin mulai masuk entry di Aman Mineral. Baik, support dan resisten yang bisa diperhatikan Pak Wafi dengan hari ini kembali meninggalkan level 4 ribuan ini. Level support di sekitar 3.500-an, jadi di dekat-dekat level 3.500 sudah mulai bisa cicil beli. Sementara untuk level resistennya itu di level 4.100. Baik, penutupan hari ini di 3950 dan tadi sempat menyentuh level tertingginya di 4020. Masih ada ruang penguatan didukung oleh dari sisi volume. Support yang bisa diperhatikan sudah sampaikan tadi, sementara resisten terdekat ada di 4100 dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Baik, kita akan bergeser ke saham-saham yang menjadi pemberat, Pak Wafi. Saya ke perbankan Big Cap terlebih dahulu. BBRI hari ini lebih cenderung tertekan, Pak, jelang rilis kinerja mereka di semester pertama di 2023. Analisis Anda untuk BBRI? Ya, untuk BBRI sebenarnya tren yang diperlihatkan oleh BBRI ini sedikit banyak mirip ya dengan IHSG, namun lebih panjang. Jadi kalau IHSG itu tadi pola sideways-nya mungkin terjadi dari pertengahan Juli. Kalau BBRI ini memang sideways-nya sudah dari awal Juni saya lihat ya, sampai dengan saat ini masih bergerak di dalam fase sideways dengan range pergerakan dari 5.400 sampai dengan level 5.800 itu adalah level resistance-nya. Koreksi yang terjadi masih koreksi cukup wajar, bisa sampai dengan tadi level 5.500 sampai dengan 5.400 itu masih dianggap sebagai koreksi wajar jika ingin melakukan entry bagi di BBRI. Sementara untuk level resistance-nya tadi ada di level 5.700 sampai dengan 5.800. Baik, dari posisi proyeksi ini untuk kinerja di semester pertama, kalau kita ketahui dari perbankan Big Cap lainnya ini juga mencatatkan kinerja yang cukup positif. Pak Wafi, bagaimana dengan BBRI? Apakah tidak akan jauh berbeda begitu dan strateginya untuk trading esok hari seperti apa? Ya, saya lihat memang sebenarnya kalau kita bicara for big banks kan di kinerjanya di semester pertama memang agak bervariasi, terutama di kuartal kedua ya. Mungkin seperti Bank Mandiri masih mencatatkan performa yang cukup bagus, tapi BNI-nya sepertinya agak sedikit di bawah perkiraan gitu ya. Tapi untuk BBRI saya lebih condong akan mengikuti jejak Mandiri ya, di mana performanya juga masih relatif cukup bagus karena secara track record juga dari sisi performa untuk BBRI ini kualitas aset, kemudian juga NPL-nya juga terjaga. Saya rasa ini akan terus dilanjutkan. Apalagi setelah sinergi dengan PMN dan Pegadaian, kita lihat juga sudah mulai ada performance yang di situ ya, sehingga itu bisa menunjang performa dari BBRI ke depannya. Baik, selain dari perbankan Big Cap, BBRI, saham-saham dari pertambangan batubara hari ini menjadi pemberat. Sama-sama kita ketahui kemarin juga sudah naik signifikan. Harga komoditas terbaru ini mengalami koreksi yang cukup dalam dan sudah meninggalkan level psikologisnya di 160 dolar Amerika per tonnya. Bagaimana analisis Anda untuk saham-saham pertambangan batubara yang hari ini beberapa sahamnya mengalami koreksi yang cukup dalam? Ya, untuk saham batubara ya memang mau nggak mau kita mesti melihat dari harga komoditasnya ya, dan koreksi yang terjadi sendiri kalau kita lihat di beberapa saham batubara koreksinya sebenarnya sudah cukup wajar karena saya lihat memang sudah melakukan rally dalam mungkin hampir 2 minggu terakhir ya, Pak David, untuk rata-rata harga saham batubara, sehingga memang wajar kemudian terjadi koreksi, tapi koreksinya memang masih dalam level yang cukup wajar. Saya lihat beberapa saham seperti Adaro, PTBA, dan ITMG itu masih terjaga juga trennya di dalam jalur bullish-nya mereka gitu. Jadi koreksi yang terjadi saat ini juga masih dalam koreksi yang cukup wajar, dan itu pun sebenarnya sama juga dengan harga batubara ya. Harga batubara lihat
saat ini memang masih di dalam kategori koreksi yang cukup wajar. Sebenarnya dari analisis Anda, support dan resisten untuk harga batu bara yang masih di level aman di level berapa? Apakah di 130-an ini juga masih cukup oke begitu? Kalau kita bandingkan dengan harga sebelum Rusia menginvasi Ukraina di beberapa waktu Ya, lalu. ya, betul Mas David. Jadi level lebih tepatnya kalau saya lihat di 133 itu adalah level support ya untuk harga batu bara, dan memang saat ini sedang menguji level resistance-nya yaitu di 150 ya. Itu adalah level resistance terdekat untuk harga batu bara. Jika berhasil di breakout di level 150, ini akan mengkonfirmasi fase bullishnya Baik. dan tidak menutup kemungkinan menuju ke level 200. Pak Wafi, kita hold terlebih dahulu. Saya akan sampaikan update penutupan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Pemirsa, indeks harga saham gabungan akhirnya ditutup di zona merah dengan melemah cukup dalam di 0,32%. Di menit-menit terakhir jelang penutupan di sesi kedua hari ini, tekanan hebat terjadi untuk indeks harga saham gabungan dan akhirnya meninggalkan level 6.900-an, tepatnya di 6.899.392. Dan berikutnya kita akan lihat beberapa data perdagangan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami, terutama di sesi kedua. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat update penutupan beberapa indeks lainnya, seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index, dan juga LQ45. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, pemirsa. MNC 36 tertekan di 0,13%, Jakarta Islamic Index ini menguat di 0,10%, dan LQ45 ini tertekan di 0,04% dan berada di level 959,77. Selanjutnya rotasi pergerakan sektoral, barang baku memimpin penguatan di 1,74%, transportasi dan logistik juga menguat di 0,31%, teknologi hari ini tertekan cukup dalam di 1,27%, dan industri juga melemah di 1,25%. Dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda, pemirsa, rotasi pergerakan sektoral di sesi kedua hari ini. Selanjutnya saham-saham yang mengalami penguatan signifikan di top gainers, ada Aman Mineral, tadi saja baru sudah kita ulas, menguat di 3590. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, pemirsa. Di 3950 kami koreksi ya untuk posisi dari Aman Mineral di sesi kedua hari ini, bukan di 3590 tapi di 3950. Tadi sempat menyentuh di level 4.000-an. Kemudian BMRI perbankan big cap juga menguat di 5950, BRPT menguat signifikan hari ini di level 1000, HUMI juga menguat di 220. Selanjutnya saham-saham yang mengalami pelemahan yang cukup dalam hari ini yang masuk ke dalam deretan top loser. Ke grafis selanjutnya ada UT, UNTR tertekan cukup dalam, sudah meninggalkan level 27 ribuan di 26.700. Astra International sudah meninggalkan 6.500-an, tepatnya di 6475. Pegas juga sudah meninggalkan 1.500-an di 1.450, dan Goto kembali diperdagangkan di bawah Rp90 per saham, tepatnya di Rp85 per sahamnya. Updatean penutupan di sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda, karena setelah ini kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan, dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.